ikut aku mudik yuk. Alhamdulillah setelah 2 tahun lamanya nggak pernah mudik, aku dapat kesempatan mudik hari ini pas malam takbiran. Nih aku mau berangkat, dianterin sama sepupu aku naik motor. Bawaan aku itu koper ini sama tas ransel, juga tas kecil buat HP di depan. Nah ini aku lagi OTW menuju stasiun Gambir karena kereta aku itu nanti jam 22.50. Hampir lupa banget aku belum nyapa kalian. Hai, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Cilut Official. Biar aku tambah semangat untuk upload videonya, tolong subscribe dong, like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Nah ini di perjalanan waktu aku menuju ke stasiun Gambir, jalannya terpantau ramai lancar padahal pas malam takbiran, tapi kemungkinan karena belum mulai takbiran kelilingnya ya guys. Jadi jalanan kondusif. Aku berangkat dari rumah itu sekitar jam setengah 9 biar nunggunya tuh gak terlalu lama di stasiun. Jadi di video ini aku mau ceritain ke kalian tentang perjalanan aku selama mudik dari Jakarta menuju ke kampung halaman di Kutoarjo, Jawa Tengah. Kalian tahu nggak di mana itu Kutoarjo? Kalau nggak tahu, ayo buka mapsnya guys. Karena kalau aku nerangin di sini kayaknya durasinya nggak bakalan cukup, oke? Dan aku mau kasih lihat ke kalian situasi stasiun Gambir. Tepatnya pas aku mau berangkat, yaitu pas malam takbiran. Apakah ramai ataukah malah sebaliknya, yaitu sepi. Berhubung aku udah nggak pernah juga traveling selama pandemi ini yang pakai kereta, jadi udah lupa gitu ya situasi di stasiun Gambir kayak gimana. Oke deh, ini aku udah sampai akhirnya di stasiun Gambir. Ini sepupu aku mau parkir dulu motornya karena kalau dia nganterin aku di depan gerbang, aku otomatis bawa koper jalan sampai masuk ke dalam stasiunnya guys. Dan koper aku itu berat ya, jadi lumayan. Terus itu bayar parkirnya? Pakai itu Apple taruh. Ada. Berarti Apple ada. Aduh, susah sekali. Bisa nggak? Bisa dong Bu. Aduh. Aduh. Sini. Dorong aja. Sini Mbak. Iya ya. Iya dulu ada loh ini. Nah itu ada apa? Pindah kali. Enggak, itu ekstres beda. Nah ini kita udah mau masuk ke area dalam stasiunnya. Kelihatannya sepi banget karena toko-toko di samping ini yang di lorong ini tuh pada tutup. Gak ngerti mereka tutup permanen atau hanya tutup sementara karena mudik. Tapi kalau dilihat dari stiker yang ditempelin di setiap kiosnya, kemungkinan mereka itu tutup permanen guys. Jadi kayaknya bangkrut deh karena pandemi kemarin. Pemasukan mereka tipis banget kan ya, karena nggak ada yang traveling juga. Nah ini aku jalan terus, sepi banget sih asli. Padahal dulu tuh di sini rame banget. Nah udah mulai kelihatan tuh guys di depan banyak pemudiknya. Tuh ya, jadi masih ada arus mudiknya, tapi mungkin gak seramai yang kemarin. Dan ternyata semakin ke dalam itu masih banyak juga kios-kios makanan yang masih buka, kayak KFC, McD,
yang aku lihat ya, McD, KFC gitu. Terus di sini juga di samping-samping sini banyak ATM, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian belum punya uang tunai, kalian bisa ambil tunai di ATM di stasiun Gambir. Oh ya guys, ternyata di sini itu tersedia fasilitas loker dan penitipan barang. Hanya aku nggak tahu gimana prosedurnya dan berapa biayanya. Yang jelas di sini ada fasilitas itu. Jadi kalau kalian perlu fasilitas itu nggak usah khawatir karena tersedia di stasiun Gambir. Dan juga di dalam ternyata ada Indomaret, ada Lawson juga. Jadi kalian kalau perlu beli sesuatu seperti alat mandi atau apa yang ada di Indomaret, di dalam sini ada. Nah, ternyata memang masih ada arus mudik, tapi mungkin nggak sebanyak kemarin. Terbukti aku pas masuk itu nggak dapet tempat duduk di sini guys, ya. Berhubung aku lagi batuk-batuk, ya nggak batuk parah sih, cuman kadang tuh suka tenggorokan kering gatel gitu kan. Aku mampir dulu ke Lawson mau beli Strepsil biar tenggorokan aku nggak terlalu gatel. Tapi nggak usah khawatir guys, karena aku udah swab 3 kali ya. Sebelum aku berangkat aku tuh udah swab 3 kali, 2 hari sekali tuh aku swab. Hasilnya negatif, alhamdulillah. Jadi nggak perlu khawatir. Nah ini aku lagi ngantri buat beli Strepsil. Setelah selesai, aku langsung mau boarding karena udah jamnya, dan boarding aku nggak aku cetak ya guys, karena aku pesen tiketnya itu lewat KAI Akses dan langsung bisa pakai e-boarding. Jadi barcode-nya tinggal di scan aja di gerbang boarding pasnya. Nah itu koper aku lagi dibawa sama porter yang nomornya 111. Aku sengaja pakai jasa porter karena sekalian berbagi kebahagiaan lah ya. Jadi buat kalian yang memang punya ada rezeki lebih, kalau kalian ke stasiun dan bawa barang bawaan, jangan lupa pakai jasa porter. Karena dengan terpakai jasa mereka, penghasilan mereka juga akan bertambah. Ya hitung-hitung kita saling berbagi ya guys. Nah ini porternya nganterin aku ke peron tempat kereta aku datang nantinya. Terus habis itu nanti porternya akan ninggalin aku dulu karena dia mau cari penumpang yang lain yang bisa dibantu angkatin barang-barangnya. Nah nanti kalau kereta aku udah sampai, dia akan datang lagi terus bawain koper aku ke dalam kereta gitu. Ini dulu ya. Ya, Keretanya nanti setelah ini baru nanti keretanya mbaknya. Ini Oh. berangkatnya setengah jam lagi. Iya. Ya, Nanti oke. ini dinaikin sampai atas kan? Tunggu sini dulu ya. Makasih ya. Tuh kan bener, porternya ninggalin aku. Nah dia lagi mau cari penumpang yang lain untuk diangkutin barang-barangnya. Nanti kereta aku setelah kereta ini guys. So aku lagi nunggu keretanya dulu karena sekarang juga masih jam 9-an. Nah di seberang jalur peron aku itu ada yang mau ke arah Semarang. Awalnya aku kira kereta ini adalah kereta yang mau ke Semarang, tapi ternyata ini kereta yang dari Jawa ke Jakarta. Mereka baru sampai gitu. Jadi welcome to Jakarta. Nggak lama ada juga nih KRL yang biasa ke Jabodetabek gitu, lewat Gambir juga, tapi dia nggak berhenti, dia cuma lewat doang. So kalian pasti kalau misalnya anak angker alias anak kereta pasti suka ngelewatin daerah Gambir kalau kalian naiknya dari stasiun kota. Nah kalau lagi musim zaman mudik kayak gini pasti agak-agak kangen deh kalau misalnya kalian nggak bisa mudik terus kalian naik KRL ngelewatin stasiun Gambir. Soalnya aku gitu juga guys. Aku kan pernah ya jadi anak angker. Oh mulia. Yeay, akhirnya keretaku sampai juga. Ini adalah kereta Argo Laut tambahan. Tujuan akhirnya ke Solo, tapi karena dia lewat Kuto Arjo, jadi aku bisa naik ini sampai ke Kuto Arjo. Satunya mana coba lihat.
udah jam 22:09. Begitu kereta berhenti, udah banyak penumpang yang masuk ke dalam kereta. Nah, sedangkan aku lagi nungguin porter yang tadi bawa koper aku buat angkut koper aku lagi ke dalam kereta, tapi porter aku nggak nyampe-nyampe. Aku tuh udah deg-degan banget karena udah mendekati waktu keberangkatan kan ya. Ya aku tungguin sekitar 20 menit. Kalau 20 menit nggak nyampe ya udahlah, aku naikin koper aku sendiri aja, biarin. Berarti bukan rezeki dia, karena aku emang belum bayar guys. Bayarnya tuh nanti kalau udah diangkut sampai kereta gitu. Akhirnya porter aku nyampe juga, dia minta maaf sih. Terus dia salah gerbong karena aku tuh bukan di gerbong 5. Aku bilang aku tuh di gerbong 9, seat 5. Ya udah akhirnya dia jalan barengan sama aku jalan sampai ke gerbong 9. Di sini juga aku ngomong ke dia, kalau kelamaan nanti aku mau mau bawa koper aku sendiri. Iya, tadi kan saya nanya. Belum naik. Kok udah masuk kata teman-teman. Orang udah masuk dari tadi tuh. Tadinya kalau nggak datang, saya jalan sendiri aja deh. Iya, maaf saya beneran nggak dengar saya. Sembilan tuh terakhir banget ya. Iya kan, paling ujung. Turunnya mana? Kutu Arjo. Kutu Arjo. Ini tujuan akhirnya Solo. Oh ini Solo. Nanti di Solo. Ini dia suasana di gerbong aku, gerbong 9. Nah ini seat aku di seat 5. Aku off dulu karena aku lagi bayar ke porter aku. Ya beginilah suasana di kereta. Karena malam hari nggak banyak pemandangan yang bisa aku rekam, padahal di depan kereta aku tuh ada Monas. Nah jarak antara bangku depan dan bangku belakangnya itu juga nggak terlalu deket, jadi nyaman. Ya namanya juga kereta eksekutif ya guys, jadi nyaman. Terus karena ini malam hari jadi dapat selimut. Ini gratis tapi nggak boleh kalian bawa pulang ya. Kalau kalian mau turun ya udah selimutnya taruh aja di tempat duduk kalian. Nah di depan kursi aku tuh ada e-katalog tentang produk KAI. Cuman kalau untuk makanan sekarang lebih praktis karena bisa kalian pesen lewat aplikasi KAI Akses. Terus dapet dudukan untuk kaki juga. Nah ini nih yang pencet-pencet ini tuh sebenarnya buat mundurin senderan gitu ya, buat mundurin kursi kalian gitu ke belakang. Nah ini meja untuk kalian makan, kalau kalian emang pengen makan atau mau buka laptop gitu bisa dipakai meja ini. Nah gitu, terus sama ada tempat headset untuk dengerin TV yang ada di situ tuh. Karena kalau nggak pakai headset ya kalian nggak denger, cuma TV-nya aja gitu, kelihatan gambarnya. Terus ada chargeran 2 di situ, sama tempat minum tuh di situ ya. Tuh tapi aku nggak make buat minum karena malam juga kan, jadi pasti ngantuk di perjalanan tuh, bobo aja. Ya ginilah akhirnya berangkat juga kereta aku menuju ke Kutu Arjo. Yeay, nggak sabar buat sampai ke Kutu Arjo. Kalau keberangkatannya pas siang atau sore mungkin masih bisa lihat pemandangan di perjalanan sepanjang jalan ya, karena aku malam hari jadi nggak bisa. Semoga nextnya aku bisa berangkat di siang atau sore hari, jadi bisa ngerekam pemandangan selama perjalanan di kereta.
Ya jadi sebenarnya tadi pas kereta udah berangkat itu ada petugas kereta yang membagikan masker ke para penumpang tapi nggak kerekam sama aku. Nah sekarang aku mau ke toilet dan aku kasih lihat kalian toilet wanita di dalam kereta tuh seperti ini. Ruangannya kecil karena ya namanya juga di dalam kereta dan keretanya itu jalan, jadi nggak bisa yang gede-gede banget kayak di mall ya. Tapi menurut aku ini cukup nyaman kok. Nih, tuh tinggal dikunci deh. Ada wastafelnya juga dan kaca yang cukup besar. Terus di sini toiletnya toilet duduk lengkap, ada kantong plastik dan sanitizer untuk pembersih toilet. Kalau udah selesai, kalian tinggal buka kuncinya dan tarik. Set, udah deh pintunya kebuka. Alhamdulillah akhirnya setelah perjalanan 6 jam pakai Argo Lawu tambahan gak kerasa aku udah sampai di stasiun tujuan, yaitu stasiun Kutoarjo, Jawa Tengah. Yeay, jadi juga lebaran. Aku nyampe ke sini itu jam 5 berapa ya? Ya 5 something lah. Pokoknya perjalanan itu totalnya adalah 6 jam. Cukup cepet sih menurut aku, mungkin karena malam hari atau emang keretanya yang cepet, karena biasanya itu 7 atau 8 jam dan pakai Argo Lawu tambahan ini cuma 6 jam aja. Di stasiun Kutoarjo ini terbilang lengkap menurut aku karena ada CFC juga tuh. Dan sekarang aku lagi nyari toilet sebelum aku nyari tukang ojek untuk sampai ke rumah. Ini ada plang keluarnya, nanti kalian kalau kalian lagi di Kutoarjo keluarnya lewat sini dan sudah disambut oleh bapak-bapak abang ojek gitu. Nah ini dia toiletnya, yuk kita ke toilet. Menurut aku dari luar aja toiletnya udah bersih ya, jadi kesannya nyaman aja gitu. Nah ini lorongnya, ada toilet duduk dan juga ada toilet jongkok, jadi nggak usah khawatir, bersih juga tuh. Tapi dalamnya itu sempit, jadi koper aku nggak bisa masuk. Jadi koper aku tinggal di depan kamar mandinya. Nah ini aku udah selesai, aku tinggal keluar dan cari abang Gojek. Untuk lebih lanjutnya aku lanjut ke part 2.